Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah, saya dari 4E PJKR FKIP Unsika 2018. NPM saya 18106310700214. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu biomekanika olahraga yang terdapat di dalam cabang olahraga berdasarkan ilmu yang saya dapat dan yang saya pelajari. Di sini saya juga akan mengambil contoh cabang olahraga tolak peluru. Nah, yang akan saya ambil dari ilmu biomekanika yaitu tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Mari kita lihat videonya. Di sini ada hukum Newton 1 atau kekekalan. Pertama, bola tolak peluru akan diam jika tidak diberikan gaya dari luar. Nah, jadi jika tidak diberikan gaya dari luar, bola itu akan diam dan tidak bergerak. Dalam tolak peluru, sifat kekekalan sebuah benda terdapat pada peluru itu sendiri. Jadi sifat kekekalannya itu terdapat pada si bola itu sendiri. Pada saat peluru dilempar, peluru akan terus bergerak secara beraturan. Setelah itu akan jatuh dan berhenti pada tanda panah dalam gambar atau garis yang ada di lapangan. Titik di mana peluru itu akan berhenti dan akan terus diam jika tidak digerakkan atau digeser. Di sini dibuktikan bahwa setiap benda yang tidak bergerak akan tetap diam, terkecuali ada gaya dari luar yang menggerakkan. Jadi, jika benda itu diam dan tidak bergerak, itu terdapat hukum Newton 1 atau kekekalan. Kecuali dia digerakkan atau bergerak, itu beda lagi. Selanjutnya yaitu di hukum Newton 2 atau percepatan. Saat melakukan lemparan tolak peluru, bola akan lebih jauh, lebih cepat jika diberikan lemparan kuat. Begitupun sebaliknya, jadi ketika kita melempar bola itu lebih cepat, nah bola itu akan bereaksi juga lebih cepat dan kecepatannya itu lebih maksimal. Tapi sebaliknya, jika kita melemparnya pelan atau kurang bertenaga, bola itu pun akan kecepatannya kurang atau malah pelan. Jadi jatuhnya itu bukan di titik yang kita inginkan, bisa jadi dekat. Selanjutnya, seberapa besar gaya yang dibutuhkan tangan dalam melempar untuk mendapatkan jarak yang jauh. Yang jelas, semakin cepat dan kuat tangan melempar, maka sifat inersia atau kekekalan dari bola akan dapat dipertahankan sejauh mungkin. Jadi semakin kita cepat dan kuat tangan kita untuk melemparnya, semakin cepat juga bola bergerak menuju ke arah yang kita inginkan. Nah, selanjutnya di hukum Newton yang ketiga, yang terakhir, yaitu reaksi. Saat tungkai ditekuk, tanah akan memberikan reaksi sebaliknya terhadap tungkai. Jadi ketika ada reaksi dari seseorang atau kita nih sebagai atlet, tanah tersebut akan memberikan reaksi kepada kita. Sebagaimana diketahui, sebuah reaksi akan timbul jika ada sebuah reaksi. Seperti yang tadi saya bilang, jika kita bereaksi, tanah pun yang ada di bawah kita itu kayak kita akan bereaksi. Dalam tolak peluru, reaksi ada, yaitu pada saat tungkai belakang yang ditekuk diluruskan sehingga terjadi gaya dorong yang menyebabkan tubuh bergeser ke depan. Jadi tubuhnya itu bergeser ke depan pada saat kita menekuk tungkai. Di sini ketika tungkai ditekuk, tanah memberikan reaksi kepada tungkai untuk dapat melakukan tolakan. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi ketika kita bereaksi, tanah pun akan bereaksi dan dia memberikan reaksi kepada tungkai untuk melakukan tolakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari pemaparan tentang ilmu biomekanika yang saya pelajari dan terdapat di dalam cabang olahraga tolak peluru. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak mengenakan di dalam video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap di rumah saja, jaga kesehatan, tetap semangat dan sehat selalu. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.